Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Lisan, NIM 21060160, akan mempresentasikan materi transformasi pertanian dan pembangunan daerah pedesaan dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Materi pertama yaitu arti penting sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan memiliki arti penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Pertanian menjadi sumber penghasilan bagi sebagian besar penduduk di daerah pedesaan dan menyediakan bahan pangan bagi populasi kota. Selain itu, sektor pertanian juga berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Dalam pembangunan ekonomi secara tradisional, peranan pertanian hanya dianggap pasif dan sebagai unsur penunjang. Peranan utama pertanian hanya sebagai penyedia tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah dalam jumlah yang cukup untuk ekonomi industri yang sedang berkembang. Yang dinobatkan sebagai pemenang Nobel Simon Kuznets sebagai sektor unggulan, dinamis dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Pemenang Nobel Simon Kuznets memperkenalkan suatu skema awal dengan menegaskan bahwa pertanian dapat memberikan 4 kontribusi pembangunan ekonomi, yaitu pertama yaitu kontribusi produk input bagi industri seperti tekstil dan pengelolaan makanan. Kedua, kontribusi pendapatan valuta asing dari penggunaan penerimaan ekspor pertanian untuk mengimpor peralatan modal. Yang ketiga, kontribusi pasar dari bertambahnya pendapatan pedesaan yang menciptakan permintaan yang lebih besar atas barang-barang konsumsi. Yang keempat, kontribusi pasar faktor. Selanjutnya, ada suatu strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenaga kerjaan paling tidak memerlukan 3 unsur pelengkap, yaitu pertama, percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan insentif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas para petani kecil. Kedua, peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan dan berorientasi pada tenaga kerja. Ketiga, diverifikasi kegiatan secara langsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh masyarakat pertanian. Karena itu, pada skala yang lebih luas, pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan ini diyakini sebagai intisari pembangunan nasional secara keseluruhan oleh banyak pihak. Harus diingat bahwa tanpa pembangunan pedesaan terintegrasi, rural development, pertumbuhan industri ini tidak akan berjalan dengan lancar, dan kalaupun bisa berjalan, pertumbuhan industri tersebut menciptakan berbagai ketimpangan internal yang sangat parah dalam perekonomian itu. Tadi selanjutnya yaitu kedua yaitu pertumbuhan pertanian dalam kemajuan di masa lalu dan
bahan yang terjadi sekarang. Beberapa dasawarsa yang lalu, banyak negara sedang berkembang berhasil mencapai peningkatan pertumbuhan GNP. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini berasal dari sektor manufaktur dan perdagangan yang mencapai lebih 10%. Sebaliknya, ya, sebaliknya, pada masa yang sama, pertumbuhan output pertanian sebagian besar kawasan negara-negara sedang berkembang yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu justru mengalami stagnasi, sehingga andil output pertanian dalam GNP secara keseluruhan terus menurun. Ketiga, Organisasi Pangan Dunia (FAO) berulang kali telah memperingatkan akan adanya bencana kekurangan pangan yang gawat. FAO baru-baru ini juga memperkirakan bahwa karena penyediaan pangan yang jauh dari memadai itu, lebih dari 270 juta di antara 750 juta jiwa total penduduk Afrika menderita kekurangan gizi. Penyeb- Penyebab Selanjutnya, penyebab utama memburuknya kinerja pertanian di negara-negara dunia ketiga terabaikannya sektor yang sangat penting ini dalam perumusan prioritas pembangunan oleh pemerintah itu sendiri. Diperparah lagi dengan gagalnya pelaksanaan investasi dalam perekonomian industri perkotaan, yang terutama disebabkan oleh kesalahan dalam memilih strategi industri substitusi impor dan penetapan kurs yang terlalu tinggi. Yaitu materi struktur agraria di negara-negara berkembang. Materi pertama itu dua jenis pertanian dan sebenarnya. Pola sistem pertanian yang ada di dunia ini dibagi dua pola yang berbeda. Pertama, pola pertanian di negara maju yang memilih tingkat efisiensi tinggi dengan kapasitas produksi dan rasio output per tenaga kerja yang juga tinggi. Sehingga dengan jumlah petani yang sedikit dapat menyediakan bahan pangan bagi seluruh penduduk. Kedua yaitu pola pertanian yang tidak kurang efisien, yang umumnya terdapat di negara berkembang. Tingkat produktivitasnya begitu rendah sehingga hasil yang diperoleh ucap kali tidak dapat memenuhi kebutuhan para petaninya sendiri. Jadi kedua itu petani kecil di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Pola kepemilikan lahan yang sangat timpang mudah ditemani di negara Amerika Latin dan sebagian negara di Asia. Di Afrika, pola kepemilikan lahannya lebih merata karena faktor sejarah memang berbeda dan begitu luasnya lahan yang tersedia sehingga pola struktur kegiatan pertaniannya pun berbeda. C. Ketiga, Amerika Latin dan Asia. Persamaan dan perbedaan para petani di kawasan Amerika Latin dan Asia adalah petani kecil pedesaan yang tujuan pokoknya adalah sekedar dapat mempertahankan hidup. Yang keempat itu pola dan sumber daya latifundio dan minfundio. Lahan yang terbatas di Amerika Latin dan adalah kepemilikan tanah yang sangat luas, yang merupakan sebuah unit usaha pertanian besar yang bisa menampung lebih dari 12 orang pekerja bahkan sampai ratusan. Minifundio adalah unit usaha pertanian terkecil yang hanya dapat menampung satu keluarga atau 2 orang pekerja.
Yang kelima itu fragmentasi dan subdivisi lahan petani di Asia. Ada 4 masalah yaitu tuan rumah. Yang pertama tuan rumah. Pemilik kepentingan bebas atas lahan berhak untuk menyewakan lahan kepada penyewa dengan mendapatkan imbalan berupa kompensasi atas penggunaan lahan tersebut. Yang kedua, petani penyakap. Petani petani penyewa atau pengarap yang harus membagi hasil panen kepada pemilik lahan sebagai bagian dari kontrak sewa. Yang ketiga yaitu petani pengarap. Petani yang mengarap lahan yang dimiliki oleh tuan tanah dan oleh tuan tanah ak- dan oleh karenanya tidak mempunyai hak kepemilikan atas lahan serta harus membayar sewa atas penggunaan lahan itu. Misalnya dengan menyerahkan sebagian hasil panennya kepada pemilik lahan. Selanjutnya itu rentenir. Orang yang meminjamkan uang dengan tingkat bunga yang tinggi. Contohnya kepada petani kecil untuk memenuhi kebutuhan mereka akan bibit, pupuk, dan input pertanian lainnya. Selanjutnya itu pertanian substansi dan perluasan perdagangan di Afrika. Ada beberapa materi yaitu pertanian substansi. Dan substansi ini adalah pertanian di mana produksi tanaman, pemeliharaan hewan dan kegiatan lainnya dilakukan untuk konsumsi pribadi. Dan ada materi lain yaitu perdagangan peladang berpindah di Afrika ini. Itu pembudidayaan lahan hingga kesuburan menurun. Dan kemudian dipindahkan ke lahan baru. Sementara lahan yang sudah ditanami agar kesuburan meningkat dan dapat ditanami kembali. Ya, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.